Abus saminu wassalasun fi padilati zikril qabri wa ahwalihi. Bab yang ke-38 menerangkan tentang keutamaan ingat sama kuburan dan hal-hal yang terkait ya hiruk pikuk kondisi yang ada di kubur. Itu namanya ahwal. Ya, nanti ada pertanyaan malaikat, munkar nakir, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nanti kubur bisa jadi raudhah, taman daripada taman sorga, bisa kubur menjadi hufrah min hufarin niron, lubang dari lubang api neraka. Itu namanya ahwal. Ya, jadi kita suruh ingat sama kuburan dan ahwalnya. Ihwal, hal-hal yang terkait dengan kuburan. Jadi nanti kalau kita ingat sama itu tuh banyak manfaatnya Bapak Saudara. Ya, makanya kata Imam Nawawi ada fadilah, ada keutamaan ingat sama kuburan. Ya, hal-hal yang terkait dengan kuburan. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, ra'aitu 'asiman fi manami ba'da mautihi bisanataini. Kata ulama nih, ya saya melihat Imam Asim dalam tidur saya setelah beliau Imam Asim meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Jadi kata as-salafus sholih ba'duhum, ya sebagian mereka ulama pernah ngimpi Imam Asim. Jadi Imam Asim setelah meninggal dunia 2 tahun setelahnya ada as-salafus sholih yang ngimpi terkait tentang Imam Asim. Fakultu, maka aku berkata, kata ba'duhum nih yang cerita, alaisa qad mutta, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Qala, maka jawab Imam Asim, bala, iya. Artinya iya udah meninggal. Karena tadi pertanyaannya pakai laisa, alaisa qad mutta. Ya, kalau dibilang na'am berarti belum meninggal. Tapi kalau dibilang bala udah meninggal. Qala alaisa qad mutta, apakah kamu udah meninggal dunia? Jawabannya bala, iya. Berarti Imam Asim benar udah meninggal 2 tahun yang lalu. Tapi ulama ngimpiin bercakap-cakap seperti Imam Asim masih ada aja. Seperti Imam Asim masih hidup. Tuh begitu. Ya, sehingga sampai-sampai tanya, apakah antum udah meninggal dunia? Kata Imam Asim, iya udah, saya udah meninggal. Nah, seperti itu. Qultu, maka aku berkata lagi, fa aina anta. Nah, sekarang posisi kamu ada di mana? Dia ingin tahu tuh. Ya, posisi kamu sekarang ada di mana? Qala, lalu Imam Asim menjawab, ana wallahi fi raudatin min riyadil jannati. Saya demi Allah ada di satu taman daripada taman-taman surganya Allah. Tuh, makanya Masya Allah Bapak Ibu Saudara, kalau orang beriman, orang sholih, orang baik, kalau meninggal dunia enggak begitu aja habis. Dia ada hidup. Ya, nanti diceritakan rohnya itu dilepas begitu aja, enggak ditahan, enggak dipenjara. Jadi dia bisa berjalan kemana-mana rohnya. Ya, kata Imam Asim, saya ada. Di mana saya? Di taman sorga. Begitu. Jadi ada di taman sorga. Anak saya wa nafarun min ashabi, dan satu kelompok dari sahabat-sahabat saya. Yang dimaksud murid-muridnya. Sahabat Imam Asim itu artinya murid-muridnya. Itu saya sama banyak lah tuh sahabat-sahabat saya, murid-murid saya, jamaah-jamaah saya. Ya, ada di taman sorga. Mereka saling ngobrol, saling berkunjung. Ya, itu begitu. Itu yang kata Allah, mereka hidup, mereka dikasih rezeki. Itu dalam Al-Quran begitu. Jangan kamu sangka orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik, yang syahid,
yang bawa iman, orang soleh itu mati, bal ahya, ya dia itu hidup tuh, jadi masih hidup, dikasih rezeki sama Allah. Mereka tinggalnya di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Asim, saya bahkan sama murid-murid saya, jamaah-jamaah saya, ya itu ada najtami'u tuh. Di situ diterangin. Najtami'u, kami kumpul kullalailati Jumatin, setiap malam Jumat, wasabihatiha, dan paginya, subuhnya, ila Bakr bin Abdillah Al-Muzani, datang berkunjung kepada gurunya tuh, ya, yaitu Bakar bin Abdullah Al-Muzani tuh. Jadi kalau Jumat subuh tuh, pagi harinya kami beserta rombongan datang tuh ke rumah ya Bakar bin Abdullah Al-Muzani katanya. Masya Allah tuh sampai seperti itu. Makanya ada amalan yang di dunia tapi nanti masih lanjut di alam barzah, di akhirat masih dilanjutin. Apa? Silaturahim, saling berkunjung. Tuh, kita kan di dunia silaturahim, saling berkunjung. Nanti di alam barzah sama, ruhnya mereka saling berkunjung. Nanti di dalam sorga begitu juga. Kalau sholat di dunia doang sholat, nanti di akhirat sholat nggak? Kagak lagi sholat. Puasa di dunia doang kita puasa, nanti di akhirat di sorga udah kagak puasa. Sama yang lain-lain tuh Bapak Ibu Saudara, kecuali satu, silaturahim, saling berkunjung. Itu silaturahim saling berkunjung masih terus ya dilanjutkan walaupun kita udah meninggal dunia tuh. Jadi di alam barzah saja tuh mereka yang sudah ditempatkan di taman-taman sorga saling berkunjung. Lebih-lebih kalau hari Jumat tuh, makanya kita disunahkan ziarah kubur hari Jumat kan begitu tuh maksudnya, karena mereka tahu tuh ya, jadi tahu siapa yang pada datang. Bahkan bukan hari Jumat, mulai dari Kamis sore. Dari Kamis sore itu udah ada boleh, Kamis sore terus malam Jumat, Jumat full ya sampai Sabtu terbit matahari. Ya, Sabtu sampai terbit matahari. Habis itu. Kalau Jumat full, makanya dari Kamis sore itu ya, kita kalau mau ziarah ke orang-orang tua kita, ya ke guru-guru kita yang sudah meninggal dunia tuh, ya kalau bisa Kamis sore. Kalau Kamis sore enggak, malam Jumat. Kalau malam Jumat enggak, Jumat full dari pagi siang terus sampai Sabtu ya terbit matahari. Nah rapi dah. Nah begitu. Jadi mereka tuh biasanya pada ada tuh semuanya. Jadi mereka tahu tuh siapa yang pada datang. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kata Imam Asim, kami kalau pada subuh Jumat bersama dengan murid-murid kami, sahabat-sahabat kami pada datang menuju Guru Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Fatuballighuna akhbarukum, maka telah sampai berita kepada kami oleh informasi kamu. Jadi ya akhbarukum jadi fa'il tuh. Jadi berita kamu sampai ini kepada kami. Fakultu, maka aku bilang, ya ajsamukum am arwahukum. Ini ulama yang ngimpiin nanya lagi sama Imam Asim, jasad kamu apa ruh kamu yang ada? Tuh, kan kamu udah meninggal, kok kamu bisa berkunjung ke sana kemari, berada di taman sorga? Itu jasad kamu apa ruh kamu? Itu pertanyaan begitu ya Bapak Ibu, anak-anak muda. Ya, ajsamukum am arwahukum. Ya, tubuh kamu tuh jasad kita nih, jisim yang kelihatan, badaniyah kita, atau roh kamu, ruh. Qala, lalu kata Imam Asim, hayata balaitul ajsam. Jauh. Hayata itu bauda artinya. Hayata lima tu'adun. Itu dalam Al-Quran ada ya. Hayata lima tu'adun. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh hayata namanya isim fi'il madi. Isim fi'il madi.
Ya, itu maknanya ba'uda. Hayhata jauh, ba'uda. Nah, seperti hayhata lima tu'adun, jauh di sana apa yang telah dijanjikan sama kamu. Nah, ini hayhata, kata Imam Asim, balaitul ajsama, jasad saya, jisim saya, badan saya udah hancur. Wa innama tatalaqa al arwah, namun yang ketemu ya ruh. Gitu. Jadi kalau jasadnya tuh Pak Ibu udah hancur. Orang kalau meninggal dunia kan ada yang udah hancur tuh. Ya, menjadi apa? Santapan cacing tanah. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Itu ghalib umumnya ya, kita bicara umum. Umumnya sudah hancur. Makanya kata Imam Asim, yang saling bertemu tuh ya ruh. Kami saling berkunjung, kenal tuh mereka, pada datang, kumpul di taman sorga. Nah, itu yang kumpul bukan jasadnya, tetapi apanya? Ruhnya. Ya, itu dijelaskan sama Imam Asim begitu. Ya, ruhnya. Fakultu, maka aku bertanya lagi, hal ta'lamuna biziaratina iyakum, apakah kamu tahu kalau kami berkunjung ziarah kepada kamu? Ditanya lagi. Nih yang masih hidup nih ulama, ya nanya, kalau kami ziarah ke kamu tahu nggak tuh? Nah, itu begitu. Hal ta'lamuna biziaratina iyakum, apakah kamu tahu kalau kami datang ziarah ke kamu? Qala, lalu Imam Asim jawab, na'lamu biha asyiatal jumu'ah, ya wa yaumal jumu'ah, ya wa yaumul jumu'ati kullihi wa yaumus sabti ila tulu'is syamsi. Ya, jadi kata Imam Asim, iya kami tahu kalau kamu ziarah satu di hari Kamis sore, asyiatul Jumat tuh malam tuh ya, dari Kamis sore tuh ke malamnya itu namanya asyi. Isya kan isya malam tuh ya. Nah itu jadi Kamis sore itu udah mulai. Nah terus hari Jumat full semuanya ya, jadi wa yaumul Jumat kulluh, hari Jumat semuanya, wa yaumus sabti, dan hari Sabtu sampai terbit matahari. Kalau hari Sabtu tuh sampai terbit matahari habis udah. Itu kami tahu tuh ya. Tapi hari-hari lain enggak. Kata Imam Asim nih ya, Imam Asim yang menjelaskannya, yang sudah berada di alam barzah ketika diimpikan oleh ulama, orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Nah itu, jadi kalau kami ya pada Kamis sore, malam Jumat, hari Jumat, Sabtu pagi sampai terbit matahari, kami tahu tuh siapa yang datang. Ya itu seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Qala, ya ditanya lagi, qultu pakai pazalika dunal ayami kuliha. Saya tanya, kenapa itu hanya pada Kamis sore, malam Jumat, hari Jumat sampai ya, hari Sabtu terbit matahari, dunal ayami kulliha, tidak semua hari-hari. Qala, kata Imam Asim, li fadli yaumil jumu'ati wa azmihi, karena kemuliaan hari Jumat dan besarnya hari Jumat. Tuh, karena kemuliaannya hari Jumat. Ya, jadi menjelang hari Jumat kan Kamis sore. Nah, terus tutupnya ya Sabtu pagi. Nah, itu. Jadi karena kemuliaan hari Jumat. Nah, seperti itu. Jadi ketika ditanya kenapa sih enggak tiap hari? Ya, itu hanya hari-hari tertentu saja, khususnya Jumat, karena begitulah istimewanya hari Jumat. Makanya Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Tuh. Jadi Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Sama seperti Ramadan. Ramadan begitu istimewanya disebut dengan Sayyidus Syuhur. Sama seperti Nabi Muhammad, begitu istimewanya Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu. Jadi kalau Jumat Sayyidul Ayyam, kalau Ramadan Sayyidus Syuhur, kalau Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Masya Allah. Itu begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tiap hari Jumat tuh. Ya, jadi kalau siapa yang datang, dia tahu tuh. Ya, kami datang ziarah. Kira-kira kamu tahu nggak? Ya, kata Imam Asim, saya tahu. Kapan khususnya? Hari Jumat. Kenapa bukan hari lain, hari Jumat doang? Karena keutamaan hari Jumat. Kaza
demikian itu dijelaskan fi Tuhfatil Ikhwan, di dalam kitab namanya Tuhfatul Ikhwan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al qabru raudatun min riyadil jannati au hufratun min huparin nari. Kubur itu laksana taman daripada taman-taman surga atau lobang daripada lobang-lobang api neraka. So, sering kita dengar nih hadisnya nih. Jadi kubur itu bagaikan taman daripada taman surga atau lobang dari lobangnya api neraka. Hanya dua tuh Bapak Ibu Saudara. Ya, terkadang orang meninggal dimasukkan ke dalam kubur. Nah, kubur itu nanti bisa raudhah min riyadil jannah, bisa juga hufrah min huparin niron atau min huparin nar. Nah, seperti itu. Hufrah itu bisukunil fa'i wabitai, fa-nya disukunkan, ya, wabitai dan juga pakai ta, hufrah, ya, jadi fa-nya disukunkan pakai ta lagi, hufrah. Min huparin nar, hufar itu pal hufar bidomil ha wa fatil fa, ha-nya dibaca dhammah, ya, kemudian fa-nya dibaca fathah, ya, itu bentuk jamak, ya, wa bihazfi ta'i, kemudian ta-nya dibuang, hupar fil akhiri, di akhirnya ta-nya dibuang, wa huwa jam'u, yaitu bentuk jamak, ya, wa huwa jam'un boleh, wa huwa jam'u misli ghurfatin wa ghurafin, yaitu bentuk jamak seperti mizannya, timbangannya ghurfah ghurab, ya, sama tuh, hufratun ya hupar, ghurfatun ghurab, ya, jamak taksir namanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu fi qabrihi fi raudatin khadra'a. Orang mukmin di dalam kubur itu nanti akan menempatkan taman yang hijau. Raudatin khadra, nih khadra'a jadi sifat daripada raudah. Raudah itu muannas. Ya, kalau khadra muannas dari akhdar. Akhdar muzakkar, khadra itu muannas. Aswad muzakkar, sauda itu ya muannasnya. Jadi raudatin khadra'a. Jadi nanti orang mukmin kalau meninggal maka ditempatkan di kubur. Kubur itu ya termasuk raudah khadra. Dia akan ditempatkan di taman, taman yang hijau. Nah, hijau itu menandakan kesuburan. Itu yang namanya khadra. Makanya disebut Nabi Khidir. Ya, namanya Balya bin Malkan. Itu. Jadi Nabi Khidir itu namanya Balya bin Malkan. Nah, itu dilakobkan julukannya dengan Khidir. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Begitu. Kenapa disebut dengan Nabi Allah Khidir? Sebab orang kalau ketemu atau kampung didatengin sama Nabi Allah Khidir itu akan hijau, subur, menandakan itu sejahtera. Sampai sekarang menurut para ulama Nabi Allah Khidir masih ada. Ya, itu. Jadi Nabi Allah Khidir sampai sekarang masih ada Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu begitu. Syekh Khalil Bangkalan itu sering kali ketemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bahkan beberapa santri-santrinya yang mondok di Bangkalan sering disuruh nemuin Nabi Allah Khidir. Nah, begitu. Ada satu cerita, santri begitu patuh sama kiainya, sama ya Syekh ya Khalil Bangkalan. Ketika kata Syekh Khalil Bangkalan, itu tamu saya adalah Nabi Allah Khidir. Itu para santri pada datang semua, pada nemuin lari semuanya. Yang tadinya lagi pada ngaji sama guru Khalil, pada lari semuanya, pada nemuin. Ada satu santri nggak kemana-mana, diam aja, tetap setia sama gurunya Nabi Syekh Khalil Bangkalan. Lalu ditegur, hei santri, kok kamu nggak ikut-ikut ke sana? Itu Nabi Allah Khidir, temuin. Kata santrinya, nggak usah, saya tetap setia sama guru. Emang kenapa?
ya nanti juga Nabiullah Khidir pasti kemari katanya. Ya orang Nabi Khidir pasti akan datang berkunjung kepada guru. Nah begitu. Akhirnya ini yang hebat, yang mantap, yang akhirnya dikenalin sama Nabiullah Khidir, ya, dan beliaulah akhirnya menjadi murid yang paling cerdas, ya, karena yang ngajar seharian doang, yaitu Nabiullah Khidir. Ya, diajarin sama Nabiullah Khidir sehari. Nah itu, masya Allah, itu begitu istimewanya. Makanya disebut Khidir. Ya, jadi itu Khidir itu bukan nama ya Bapak, Ibu, Saudara, namanya lakob, ya, julukannya. Nah, sementara namanya Balya bin Malkan. Orang jarang kenal tuh namanya. Siapa nama Nabiullah Khidir? Ya udah Nabiullah Khidir, padahal Khidir bukan nama. Ya, itu lakobnya. Balya bin Malkan, lalu dilakobkan dengan Khidir. Karena subur. Maknanya Khidir, khodro. Nah itu. Jadi di taman yang hijau. Hijau itu menandakan kesuburan. Wa yuwassa'u lahu qabruhu, dan diluaskan kuburnya sab'ina zira'an, 70 kali ziro. Satu ziro, dulu waktu saya ngasih ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau bilangnya satu ziro itu 60 cm. Gitu, 60 cm. Nah, seperti pokoknya kurang lebihnya begitu. Setengah meter berarti. Kalau 70 ziro berarti sekitar 35 meter. Jadi kubur orang-orang yang soleh kelihatannya sempit kan tuh, tapi sebenarnya itu udah diperluas 70 ziro, sekitar 35 meter. Ya 30 meter rumah lumayan sekarang ya. Itu rumah sekarang kan banyak minimalis. 30 meter dibuat udah luas nggak kira-kira? Luas tuh. Iya, seperti itu, masya Allah, 35 meter Bapak. Kelihatannya sempit, padahal udah diperluas sampai 35 meter perluasannya. Kelihatannya sempit tuh kubur. Itu khusus kubur orang-orang mukmin yang solih, yang senantiasa ya dekat dengan Allah. Wa yudi'u, dan terang, bercahaya. Padahal kubur itu gelap, tapi bercahaya. Hatta yakuna kal qamari lailatal badri, seperti yaitu bulan purnama di tanggal 14, tanggal 15. Itu yang namanya bulan purnama kan tanggal 13, tanggal 14. Makanya ada puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid itu tiap bulan Bapak Ibu Saudara, sunnah. Yaitu kalau kita baca fikih itu puasa Ayyamul Bid, puasa pada saat-saat hari bulan purnama, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 setiap bulan. Makanya bulan purnama itu biasanya udah mulai besar tuh tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah kayak sekarang nih bulan lagi besar tuh kemarin. Satu hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Karena sekarang kita udah tanggal 15 nih Bapak Ibu Saudara. Ya, ini tanggal 15. Nah, nanti malam Senin udah tanggal 16. Kalau kata kita udah ganti surah. Nah, orang kampung kita kebiasaan kalau tanggal 16 ganti apa? Ganti surah. Nanti mulai ndak baca surah Al-Qadar. Ya. Ya, makanya jangan pada keder ya. Gitu. Surahnya surah Al-Qadar. Diingatkan, nih ada Lailat Qadar, ada malam kemuliaan. Ya, mulai tanggal 16 udah mulai imam tuh di salat tarawihnya ya diulang-ulang, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, begitu ya. Jadi tanggal 16 terus. Makanya kulit ketupat sekarang kosong nih, jadi kebayuran ya. Kulit ketupat kosong, nggak ada isinya ya. Nah kalau udah dibeli dibawa pulang nanti baru diisiin ya. Nah begitu. Jadi ntar malam banyak yang pada ya ketupat nih ya, mereka ganti surah. Itu bagus. Orang-orang tua kita dulu begitu emang. Kalau ganti surah ya pada masak ketupat. Nah begitu ya. Ya jadi ya, masya Allah itu tradisi yang baik ya, tradisi yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara
itu orang kalau beriman nanti kuburnya itu bercahaya terang seperti bulan purnama. Masya Allah, di kuburnya seperti bulan purnama. Nah, makanya as-sholatu nurun, sholat itu menjadi cahaya. As-shaumu diyaun, puasa menjadi cahaya. As-sabru nurun, kan begitu kalau kita baca hadis. Ya, kita sholat nih, fungsinya apa? Menjadi cahaya. Cahaya nanti minimal pertama dikubur. Jadi kubur yang gelap untuk orang-orang tersebut bercahaya. Nah, makanya pantas Nabi bilang begitu, seperti bulan purnama. Wafil ihya'i, di dalam kitab Ihya, ya qala Malik bin Anas, berkata Imam Malik bin Anas, balaghani, telah sampai berita kepada saya, anna arwahal mukminin, sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman, mursalatun, dilepas. Tuh, terlepas, enggak dipenjara, enggak. Tazhabu haitsu sya'at, itu ruh bisa pergi kemana aja yang dia mau kehendaki. Tapi kalau ruhnya orang kafir nanti dipenjara, nggak bisa kemana-mana. Nah begitu. Tapi kalau ruh orang beriman itu dia bisa kemana-mana. Ini hadisnya nih, kata Imam Anas bin Malik. Ya, Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas bilang seperti itu. Ya, jadi ruh orang-orang yang beriman itu terlepas. Ya, dia bisa pergi di mana saja, kemana saja, ke arah mana saja, saat yang ruh itu kehendaki. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna bani adama alimu kaifa azabul qabri manafa'ahum al-aisyu fid dunya fata'awwadzu billahil karim min azabil qabril wahim. Kata Rasulullah, sungguh seandainya manusia mengetahui bagaimana azab kubur, ya, manafa'ahumul aisyu, maka tidaklah manfaat buat mereka oleh kehidupan fid dunya, di dunia. Jadi kalau mereka tahu bagaimana siksaan azab kubur, maka mereka nggak bisa hidup di dunia, nggak merasakan bagaimana nikmatnya, manfaatnya hidup di dunia. Tuh, makanya Allah kasih rahmat, kasih sayang, sehingga tuh manusia kagak tahu bagaimana azab kubur. Ada dalam salah satu hadis, Bapak Ibu Saudara, orang yang disiksa dalam kubur itu makhluk-makhluk Allah pada tahu. Ilah sakolain, kecuali jin dan manusia. Berarti kita enggak dikasih info sama Allah. Seandainya kita tahu bagaimana siksaan kubur, enggak ada artinya manfaat kehidupan ini. Susah, mau tidur juga susah kita. Mau makan juga kagak enak. Enggak ketelan tuh makan. Ya, kenapa? Karena tahu tentang azab kubur. Tuh, itulah rahasianya. Ya, Nabi tahu. Ya, banyak hadis-hadis. Ya, ada satu kubur, ya, Nabi tahu, Masya Allah, ini sedang disiksa ini kubur. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah, apakah orang ini nggak pernah sholat? Ternyata dibilang, orang ini sholat, cuma istinjanya kagak bener. Tuh, istinjanya nggak bener. Ada orang sholat rajin, cuma cara toharohnya, cara istinjanya itu nggak bener. Nah, itu disiksa juga di kubur. Ya, makanya kita nih Bapak Ibu Saudara tolong benerin waktu kita istinja, toharohnya yang bener. Saya sering sampaikan ke jamaah-jamaah, kalau kita berwudu ke toilet, ke kamar mandi mesti pakai sendal. Ya, jangan nggak pakai sendal. Sebab nanti kita kencing di situ, nanti kita istinja di situ, kaki kita sama air nyampur tuh, mana yang bersih, mana yang najis. Nah, kemudian kalau kaki kita tercampur di situ, ya kita langsung aja ke tempat yang bersih, otomatis itu jadi kotor. Ya, kita injak sejadah kita yang karena kaki kita basah jadi kena najis. Makanya lebih amannya Bapak Ibu Saudara, siapkan yaitu sendal khusus di kamar mandi. Ya, jadi kalau kita udah pakai sendal kan, ya ini selalu suci.
Nah kemudian ketika kita keluar dari kamar mandi, lantai kita udah suci, kita buka tuh, jangan kita taikkan tuh sendalnya. Khusus itu sendal ada di kamar mandi. Ya itu begitu, lebih amannya. Jaga bener itu, jaga. Jangan sampai nanti masuk ada orang di dalam kubur yang disiksa, kata Nabi, karena istinjanya kagak bener. Tuh, jadi masalah istinja penting nih. Cara mencuci najis juga penting. Saya sering sampaikan ketika masalah mencuci najis, kadang-kadang orang-orang sekarang kurang perhatian sama mencuci najis. Padahal cara mencuci najis itu dari najis ainiyah harus dirubah dulu menjadi najis hukmiyah. Ya, jadi najis ainiyah itu najis masih kelihatan. Nah kalau najisnya masih kelihatan jangan disiramin air, jangan. Makin banyak itu najis. Ya, dihilangkan dulu warnanya, rasanya, baunya. Nah itu nanti baru berubah menjadi najis hukmiyah. Nah kalau najis hukmiyah disiram dengan air baru boleh. Nanti airnya itu udah kagak najis, tinggal dilap aja. Tuh, ini penting. Saya dulu masih ngaji sama Kiai Nasir di Cirebon. Masya Allah beliau tuh bener-bener ya memberikan perhatian khusus buat santrinya. Karena beliau termasuk fuqaha di Jawa Barat. Beliau termasuk ahli fikih saat itu Kiai Nasir. Ya makanya Pak Kiai Haji Abdul Hadi ngajinya sama Kiai Nasir dulu. Nah seperti itu. Ya. Nah pada saat saya lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau bilang begitu juga. Saya dulu waktu masih punya anak-anak, masih bayi, ya sering anak saya pipis, saya nggak pernah serahin ke pembantu. Saya nggak pernah serahin ke pembantu. Ya kenapa? Karena kalau pembantu kadang-kadang pipis dilap-lap doang. Ya, ditaruh di ember, kucak-kucak dilap lagi, taruh ember, kucak-kucak, lap lagi, bersih. Padahal tuh ember mau 1000 ember juga tetap najis. Begitu. Makanya kata Mu'alim, kalau masalah najis di lantai saya yang cuci sendiri. Karena harus tahu kita. Ya, pembantu gimana tahu najis ainiyah sama hukmiyah? Ya, kadang-kadang kita aja kagak paham. Ya, ada najis main lap aja. Ya, ada najis dilap, dipel, kucak-kucak di ember. Itu enggak sah, Pak. Belum suci. Sebab yang namanya najis mesti disiram dengan air. Najis itu cara membersihkannya bukan dilap, tapi harus diapain? Disiram dengan air. Sayalanul ma. Kalau kita baca kitab Kifayatul Ahyar jelas itu. Sayalanul ma, harus airnya ngalir. Kalau nggak ngalir nggak sah. Dan kita buat dulu dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Nah seperti itu. Jadi kita kembali nih, ternyata orang itu lagi diazab di kubur. Gara-gara apa? Gara-gara istinjanya nggak benar. Nah makanya dengan ngaji nih Pak, kita lebih perhatian gitu. Jadi jangan sampai gara-gara najis. Ya tolonglah di rumah nih kita perhatiin masalah najis. Ya ini barokah ngaji begitu. Ya yang kecil-kecil aja masalah najis, cara membersihkan najis, tolong benar-benar diperhatiin. Ya, jangan dianggap sepele masalah najis. Ya, karena ini terkait dengan sholat, apalagi kita yang masih punya anak kecil. Kalau nggak punya anak kecil mungkin punya cucu. Nah, ini tolong diperhatiin. Ya, jangan sampai nanti ya najis itu membuat sholat kita nggak sah. Jadi kalau mereka tahu bagaimana azab kubur, maka kehidupan tidak ada manfaat buat mereka di dunia. Fata'awwazu, maka berlindunglah kamu, ay ista'inu, berlindunglah, minta tolong maksudnya billahil karim, kepada Allah yang maha karim. Karim itu artinya apa? Ail lazi yu'ti an-nawala qabla su'al. Karim itu artinya zat yang memberi sebelum minta. Tuh namanya karim. Kita belum minta aja udah dikasih. Siapa tuh? Allah. Banyak yang kagak kita minta udah dikasih aja sama Allah. Ya, apalagi kita minta. Kita kagak minta aja Pak, ibu, saudara, itu udah dikasih sama Allah. Bagaimana kita yang kita minta? Tuh Allah Maha Karim namanya. Allah Maha Karim artinya suka memberi kepada hambanya. Yang dia tidak minta dikasih sama Allah. Nah apalagi yang kita minta.
Nah, kita minta perlindungan min azabil qabri, dari azab kubur, al-wakhim ais-sakili, yang berat. Tuh, makanya kita dalam tasyahud akhir salah satu doanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya, tuh. Ya Allah, saya minta perlindungan dari azab kubur, termasuk dari fitnah Masihid Dajjal. Nah, kita minta perlindungan. Wa fi hadisi Hasan lil Hakim, dan dalam hadis Hasan ya lil Hakim, bagi Imam Hakim, ya an Abi Zarin, dari sahabat Abi Zar, lau ta'lamuna ma a'lamu la dohiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu mengetahui apa yang saya tahu, maka kamu sedikit ketawa, banyaknya nangis. Itu begitu kata Nabi. Ya, kalau kamu tahu terhadap apa yang saya ya tahu, ya ini kan banyak yang saya tahu kamu nggak tahu. Kata Nabi, banyak yang saya tahu tapi kamu nggak tahu. Tapi kalau kamu tahu terhadap apa yang saya tahu, maka kehidupan kamu lebih banyak nangisnya kebanding daripada tertawanya. Tapi kita banyakkan ketawa kebanding daripada nangis, karena kita nggak tahu makna hidup yang sebenarnya. Tuh Nabi tahu tuh. Nabi mukjizatnya sampai-sampai orang yang di dalam kubur aja disiksa ditahu. Nah, seperti itu. Terus apalagi? Wala masagalakumut ta'am wasyarab, dan juga kamu nggak akan enak makan dan minum. Tuh begitu. Makan rasanya kagak enak, minum rasanya enggak ketelan. Kenapa? Karena tahu bagaimana azab kubur. Nah, seperti itu. Wa anil Hasan al-Basri, kemudian ada riwayat datangnya dari Imam Hasan Basri. Qala, beliau berkata, man alima annal mauta mauriduhu wal qiyamata mau'iduhu wal wuqufa baina yadayillahi ta'ala mashhaduhu fahaqquhu ayyutawila fid dunya huznahu. Kata Imam Hasan Basri, siapa-siapa yang tahu sesungguhnya kematian itu pasti akan menjemputnya, hari kiamat pasti akan datang. Wukuf itu artinya kita berdiri di hadapan Allah. Ya, wukuf baina yadayillah, kita berdiri ya di hadapan Allah pasti ya. Fahaqquhu, maka haknya, ayutawila fid dunya huznahu, maka dia lebih memperpanjang rasa duka citanya selama dihidup di dunia. Tuh, jadi kalau orang tahu bahwasanya mati pasti menjemputnya, kiamat pasti akan datang, dan dia akan berdiri ya di hadapan Allah nanti untuk mempertanggungjawabkan segala amal-amalnya, maka dia pasti lebih berduka cita ya lama-lama di dunia. Tuh, jadi nggak banyak dia habiskan waktu-waktunya untuk hal-hal yang ya poya-poya, gembira dan lain-lain sebagainya, tetapi lebih banyak berduka. Nah, seperti mikirin tuh ya bagaimana nasib saya nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yamurru bi qabri rajulin, tidaklah ada dari hamba Allah yang lewat di satu kubur seseorang. Ini qabri rajulin, kubur bisa laki bisa perempuan. Disebut rajul bukan berarti kuburan orang laki aja gitu. Ya, orang perempuan juga masuk. Ini namanya ghalabiyah. Tidak ada dari seorang manusia hamba Allah yang lewat di satu kubur seseorang. Ai insanin, kuburnya rajul, insan, manusia, zakaron kana au unsa. Tuh Imam Nawawi jelasin tuh, zakaron kana au unsa, baik ya kubur itu laki maupun perempuan. Karena ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal ya waktu di dunia, fayusallimu alaihi, maka dia mengucapkan salam atasnya, illa arafahu, kecuali orang yang ada di kubur tadi kenal tuh, waradda alaihi salam, dan dia menjawab salam. Kita kenal nih waktu hidupnya nih sama orang ini ya, kemudian sekarang dia meninggal dunia, kita datang ke kuburnya, kita mengucapkan salam. Nah, itu yang di dalam kubur kenal yang datang siapa. Kemudian ketika kita ngucapin salam dijawab salamnya, cuma kagak kedengeran. Iya,
Kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Dijawab. Cuma Bapak Ibu jawabannya kita nggak dengar. Ya malah kalau kita dengar kita lari. Ya begitu. Karena beda alam. Kita ada di alam syahadah, mereka ada di alam gaib. Ya, alam kubur udah masuk alam gaib ya. Nah, kalau kita alam dunia namanya alam syahadah. Itu begitu. Jadi kalau ada seorang lewat di satu kuburan, yang kuburan itu dikenalnya di dunia, dia ngucapin salam, pasti orang yang di dalam kubur itu kenal dengan dia. Kalau dia ngucapin salam pasti dijawab salamnya. Rawahul Khatibu, ini hadis riwayat Imam Al-Khatib wa Ibnu Asakir dan Imam Ibnu Asakir an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala Al-Azizi, berkata Imam Al-Azizi, wala mani'a min khalqi hadzal idraki, dan tidak terhalang dari makhluk yang menemukan ini biraddir ruhi, dengan dikembalikannya ruh fi ba'di badani, di sebagian badannya. Ya enggak mustahil kalau Allah mau kirimkan lagi ruhnya ke badan tersebut. Kalau Rasulullah kan begitu, ada hadisnya. Jadi setiap kali kita menyampaikan salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, maka pasti Allah kembalikan lagi ruh kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad langsung menjawab. Sehingga dalam hadis, siapa yang berkunjung berziarah ke kubur saya setelah saya meninggal dunia, nah didatang ke kuburnya, sama seperti diziarah saat saya masih hidup. Tuh, nggak ada bedanya Bapak. Ya, jadi Nabi udah meninggal, sekarang udah wafat, sekarang kita datengin. Nah itu sama kita berkunjung pada saat Nabi masih hidup, karena Allah kembalikan ruhnya Nabi Muhammad, ya kemudian dijawab tuh ya salamnya umatnya yang datang dari jauh menuju Madinah, kemudian menuju makbarah makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi enggak mustahil tuh kalau Allah mau kembalikan lagi ruhnya kepada sebagian badan-badan ya rajul yang sudah meninggal tadi. Qala Al-Manawi, berkata Imam Al-Manawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bermula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ya'rifuhu, yang ia kenalnya. Kan ada kata-kata ya'rifuhu tadi tuh, fa yusallimu alaihi illa arafahu. Ya, kana ya'rifuhu, ya orang yang dikenalnya. Nah sekarang maksudnya kata Imam Nawawi bagaimana? Yubhamu minhu, ya dapat dipahami, annahu, sesungguhnya izalam ya'rifuhu la yuraddu, kalau ada orang lewat ke kubur yang kuburnya dia nggak kenal siapa nih orang, waktu hidupnya dia nggak kenal, la yuraddu atau la yaruddu, maka orang itu tidak akan menjawab salam. Wa huwa ghairu muradin, itu tidak yang dimaksud begitu. Jadi dari hadis ini bukan maksudnya kalau kita ya datang ke satu kubur, lewat di satu kubur yang kuburan waktu hidupnya kita kagak kenal, kemudian kita mengucapkan salam kagak dijawab, enggak begitu maksudnya. Tetap ya dikenal ataupun tidak dikenal, ya kita ngucapin salam, itu orang yang ada di kubur pasti kenal kita dan dia menjawab salam kita. Itu kata Imam Manawi begitu. Faqad akhraja Ibnu Abi Dunya, karena sungguh telah meriwayatkan Imam Ibnu Abi Dunya, wa zada fi riwayati, dan dia menambahkan dalam riwayatnya. Nah, ini ada hadis masalah yang lainnya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, nah itu dibilang wa illam ya'rifhu. Tuh, kita ngelewat satu kuburan. Ini kuburan kita nggak tahu nih kuburan siapa, orang mana kita nggak tahu. Tapi kita ngucapin salam. Sekalipun kita nggak kenal, rodda alaihi salam, maka orang tadi tetap menjawab salam. Itu begitu ya. Jadi ada dua hadis. Kalau hadis yang pertama tadi ya yang ya'rifuhu, tapi kalau hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dibilang wa illam ya'rifhu, ada kata-kata begitu tambahannya. Sekalipun yang dikubur itu kagak kenal sama kita, kita kagak kenal sama dia. Ya karena kita nggak tahu dari mana nih orang. Ya, kemudian kita ucapin salam aja, assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab sekalipun kita kagak kenal sama dia. Intaha, selesai ya apa
yang dikemukakan oleh Imam Al-Manawi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslimina illa qala lahu ahlul kuburi ya ghafil. Tidaklah dari seorang muslim yang lewat di satu kuburan dari kubur-kuburnya orang-orang Islam, kecuali qala berkata lahu kepada orang muslim tadi ahlul kubur. Jadi ahli kubur itu berkata kepada orang Islam yang lewat di situ, ya ghafilu, hei orang yang lalai. Tuh, jadi ahli kuburan ya ngomong begitu, cuma kita kagak denger aja. Ya ghafil ay ibadatillah an ibadatillah ta'ala, hei orang yang lalai, yang lupa, yang kelalen ya untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Lau alimta, kalau seandainya kamu tahu, mana'lamu, apa yang kami tahu nih sekarang berada dalam barzah, ladzabalah muka, maka akan mencair daging kamu, ala jasadika di atas badan kamu, wadamuka, dan juga akan mencair darah kamu, ala badanika di atas tubuh kamu. Tuh begitu. Kamu nggak tahu aja apa yang saya tahu di dalam kubur ini. Kalau kamu tahu bagaimana kondisi orang yang ada di kubur, maka daging kamu akan mencair dan darah kamu pun akan mencair di atas badan dan tubuh kamu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'mina, sesungguhnya seorang yang beriman, izawudi apil qabri, apabila diletakkan di dalam kubur, wa uqida, dan sudah didudukkan, wa qala ahluhu, dan telah berkata keluarganya, wa aqribauhu, dan kerabat-kerabatnya, wa hibbauhu, dan kekasih-kekasihnya, wa abnauhu, dan anak-anaknya. Dibilang wa sayyidah, dibilang begitu ya. Fawa harfu nidain wa nadbatin, waw itu namanya huruf nida dan huruf nadbah, wal ha lil waqfi, haknya lil waqaf, untuk waqaf. Wa sayyidah ya, jadi bacanya begitu, haknya disaketin, disukunkan. Wa sayyidah, ini namanya wawnya linadab ya. Kalau di alfiyah tuh ada nanti ya bab munada, itu nanti ada lin nudbah ya. Aduh, kita bilangnya begitu. Wa sayyidah, aduh tuanku ya. Abah, sama tuh abah. Abah asalnya abi ya, abi ya, mutakalimnya dibuang pakai ha sakat, jadi abah ya. Abah itu artinya abi, abi ya. Amah, amah artinya ummi. Nah seperti itu, jadi ada hak sakatnya. Jadi dibilang wa syarifah, wahai orang yang mulia, wa amirah, wahai pemimpin. Tuh, jadi orang yang ngantarnya karena dia orang-orang mulia, dibilang sama keluarganya, sama pencinta kerabat-kerabatnya, dibilang wa syarifah, wa amirah ya, wa sayyidah. Itu nama-nama yang istimewa. Didengar sama malaikat, malaikat bilang begini, qala lahul malaku, berkata malaikat kepada nih mayit, isma, coba dengarkan, mayakulun, apa yang mereka katakan tuh ya, orang-orang yang nganter kamu tuh ya. Mereka bilang begitu, anta kuntas sayyidan, engkau dulu seorang pemimpin sayyid, wa anta syarifan, engkau dulu orang mulia, wa anta amiran, engkau dulu jadi pemimpin. Qalal mayyitu, lalu mayitnya berkata, ya laitahum lam yakunu, aduh mereka sekarang tidak tahu. Fayudghatu dogtotan, maka ya dihimpitlah, ya dihimpitlah mereka ya mayit ya, dogtatan sekali himpitan, tahtalipu biha adlauhu, yang tulang-tulangnya tuh tulang iga tuh adla itu dola ya. Makanya Nabi Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk tuh adla namanya ya. Siti Hawa kan diciptakan dari dolil aisar, dari tulang rusuk sebelah kiri. Nah itu ketika orang meninggal dunia, katanya nanti akan dihimpit ya tulang-tulang rusuknya, tulang-tulang iganya, satu tulang iga dengan tulang iga lain dihimpitkan ya, sehingga itu menjadi satu bentuk siksaan buat mereka. Nah itu begitu.
Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain di Ahmad, bagi Imam Ahmad, wa Abi Daud, dan Imam Abi Daud, wa Syaikhaini, dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, dakhala nahlan, Nabi pernah masuk ke dalam satu kebun korma. Nahlan itu artinya kebun korma, nakhal korma. Ya, dakhala, Nabi datang, Nabi masuk nahlan ke satu kebun korma, li Bani Najjar, milik yaitu kabilah Bani Najjar. Jadi ada cerita dari Anas bin Malik nih. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW satu saat pernah datang berkunjung ke kebun korma milik kabilah Bani Najjar. Pasami asautan, maka tatkala Nabi masuk, Nabi dengar ada suara. Nabi dengar suara, orang lain pada kagak dengar, Nabi dengar. Papaza'ah, maka Nabi kaget. Ada suara teriakan gitu, berteriak. Ya, Nabi kaget tuh. Makanya kadang-kadang ada orang tertentu tuh yang dikasih kemampuan begitu. Ya, dia bisa mendengar, orang kagak tahu. Wah, ini ada yang jerit nih. Nah, begitu. Wah, itu ada siapa itu, kelihatan nampak. Orang lain kagak ada yang lihat, dia bisa lihat. Nah, begitu. Jadi Nabi itu istimewa. Ya. Jadi pas banget dimasuk ke satu kebun korma, ya milik Bani Najjar, pas banget dimasuk terdengar suara jeritan. Papaza'ah. Lalu ya Nabi kaget. Faqala, man ashabu hazil kubur, siapa pemilik orang-orang yang dikubur di sini? Ternyata di sini ada kuburan. Ya, di kebun korma itu ternyata ada kubur. Namun entah itu kubur kapan dikuburkan orang-orang tadi yang meninggal, tapi Nabi tahu di situ lagi pada jerit. Ya, orang-orang yang ada di situ lagi pada jerit. Cuma kita nggak kedenger aja, tapi Nabi dengar. Makanya Nabi tanya, man ashabu hazil kubur, siapa nih yang dikuburkan di sini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang dikubur di sini nasun matu fil jahiliyah, mereka adalah manusia yang mati saat itu pada zaman jahiliyah. Tuh, pantas tuh. Karena mereka ya orang-orang jahiliyah yang nyembahnya bukan nyembah Allah. Nah, seperti jadi mereka sedang disiksa dalam kubur, lagi pada teriak. Ya, jadi Nabi dengar suaranya sehingga Nabi kaget. Nah, seperti itu. Ini menandakan bahwa di dalam kubur ada siksaan. Ya, jadi ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ini masalah yang gaib, yang mesti kita percaya. Nah, seperti itu. Makanya di dalam surah Al-Baqarah di ayat pertama bilang begitu. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama itu Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus beriman kepada hal yang gaib, termasuk siksaan dalam kubur. Ya, jadi Nabi bilang nih orang lagi disiksa, mereka lagi pada jerit di sini. Nah, siapa kuburan, siapa ini? Lalu para sahabat bilang mereka adalah manusia yang mati fil jahiliyah, ya pada zaman jahiliyah. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, na'udzubillahi min azabil qabri, kita berlindung kepada Allah min azabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Tuh, jadi kita disuruh selalu berlindung dari azab kubur dan fitnah dajjal. Nah, makanya kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Muhazzab, kita kalau tasyahud akhir habis membaca selawat Ibrahimiyah, makruh hukumnya kalau kita tidak berdoa minta perlindungan dari azab kubur dan fitnah Masih Dajjal. Ya, Bapak Ibu begitu. Ya, itu komentar Imam Nawawi dalam kitab Muhazzabnya begitu. Ya, jadi kita harus baca tuh, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nah, sama wa min fitnatil Masihid Dajjal. Itu jangan dilupain tuh. Ya. Jadi jangan sampai kita lupakan. Sampai-sampai itu nanti hukumnya makruh. Jadi kalau kita sholat tasyahud akhir kemudian
habis baca selawat kita lupa berdoa minta perlindungan dari azab kubur dan fitnatud dajjal, kata Imam Nawawi hukumnya makruh. Ya. Karena begitu ditekankannya sunnahnya, namanya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Kecuali kalau tasawuf awal binaan ala taksir, suruh ringkas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung bangun. Enggak dianjurkan baca wa ala ali. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak perlu wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung bangun Bapak Ibu Saudara, diri. Mau jadi imam, mau jadi makmum, berdiri. Nah, seperti itu. Nah, nanti dalam tasawuf akhir baru salawatnya komplit semuanya. Ya, bahkan salawat Ibrahimiyah bawa. Nah, setelah salawat Ibrahimiyah dibawa, baru kita minta doa. Di antara doa itu minta perlindungan dari azab kubur dan fitnah ad-dajjal. Di samping banyak doa-doa yang lain. Minimal ini. Ya, fitnatid dajjal sama ya, azab kubur. Kata Nabi, na'udzubillahi min azabil qabri, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, wa min fitnatid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Seperti itu. Saya kira masih panjang nih. Ya, sampai sini udah. Nanti baru qalu wa ma zaka ya Rasulullah dan seterusnya. Ini hadis belum selesai. Ya, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur, wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.